Di sini saya akan melanjutkan mengenai aset yang ada di sekolah kita, di mana aset dalam sebuah komunitas itu sebetulnya sangat banyak sekali. Dari tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Isa dengan Ibu Desma Fitri bahwa aset itu adalah aset modal manusianya, modal sosial, politik, kemudian fisik juga, lingkungan alam, kemudian juga yang tak kalah penting adalah finansial juga berperan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu aset yang ada dalam sebuah komunitas, termasuk yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan investasi dalam sebuah komunitas. Jadi, manusianya misalkan di sekolah kita ada kepala sekolahnya, ada guru, ada murid juga, ada pegawai TU-nya juga, kemudian ada perpustakaan juga, kemudian juga ada satpam, dan itu semuanya termasuk Bapak Ibu, termasuk juga petugas kebersihan di sekolah kita, dan semua itu adalah aset, termasuk juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu juga merupakan aset. Apakah Ibu kantin juga, itu termasuk aset juga di sekolah kita. Nah, itu kalau modal manusianya. Kemudian kalau kita lihat, yang kedua adalah modal sosial. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan atau dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia dalam kelompok atau dalam komunitas. Contoh adanya komunitas di sekolah kita seperti OSIS misalnya. Kemudian ada juga misalnya PMR-nya, Palang Merah Remaja. Kemudian juga di sekitar kita, barangkali di sekolah, ibu-ibu juga punya ada komunitasnya adalah komunitas belajar Canva menggunakan untuk media ajar misalnya, itu juga satu komunitas. Termasuk kita dalam MGMP juga, itu juga satu komunitas. Termasuk ibu-ibu PKK di rumah itu juga satu komunitas. Nah, itu adalah modal sosialnya. Kemudian modal politik sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri. Nah, ini adalah modal politik di mana kita menjalin beberapa kerjasama dengan instansi. Contoh, kita mengundang pihak kepolisian ke sekolah, apakah untuk mengikuti upacara bendera atau hal-hal lainnya. Kemudian kita juga mengundang beberapa dinas kesehatan, seperti UKS juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, itu juga merupakan modal politik. Kemudian kita mengundang juga tokoh masyarakat untuk bersosialisasi di sekolah, seperti jadi pembina upacara misalnya. Itu juga adalah modal politik. Termasuk kita berkiprah dengan para alumni misalnya, itu juga modal politik yang ada di sekolah kita. Jadi bukan karena mereka adalah sebagai misalnya anggota dewan, bukan ya Bapak Ibu, tapi kita menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang nantinya untuk kemajuan dari sekolah kita. Kemudian modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya, masyarakat kita umumnya di sekolah barangkali kebanyakan adalah yang muslim. Jadi kalau kita mengadakan tahfiz misalnya, kemudian wirid remaja juga, itu adalah salah satu modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Dan itu juga harus lebih kita tingkatkan sebetulnya. Bagaimana tahfiz itu berjalan, bagaimana wirid remaja juga berjalan. Kita mengadakan kultum, itu juga salah satu modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Kemudian modal fisik. Nah, fisik ini adalah ruangan kepala sekolah, kemudian juga ruang majelis guru juga, ruang kelas, segala labor yang disebutkan oleh Bu Lisa tadi, ada labor biologi, kimia fisika, labor TIK juga, atau labor komputer. Nah, itu semuanya adalah aset yang ada di sekolah kita dalam bentuk modal fisiknya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk kita melakukan pembelajaran. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran itu tidak hanya di kelas, kita juga boleh membawa muridnya ke labor. Nah, itu salah satu bentuk modal fisik. Kemudian modal lingkungan. Nah, modal lingkungan alam di sini kita juga boleh melakukan pembelajarannya di luar kelas. Nah, kalau untuk biologi barangkali itu sangat banyak sekali yang bisa dimanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan lingkungan itu tidak terbatas hanya di sekolah kita, Bapak Ibu. Lingkungan itu juga bisa lingkungan yang ada di luar kita. Mau nanti ke laut, mau melihat misalnya hewan laut, itu juga merupakan modal lingkungan. Atau kita ke sungai, lihat juga biota sungai itu seperti apa. Atau yang biologi kemarin dengan kimia pergi ke Lazata, Payakumbuh, Bukit Tinggi, itu adalah salah satu bentuk
pembelajaran di alam, jadi di lingkungan, jadi tidak terbatas hanya di lingkungan sekolah kita saja, tapi juga boleh di lingkungan di luar. Nah, itu adalah modal lingkungannya. Yang terakhir adalah modal finansial. Jadi ini menyangkut tentang keuangan. Sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau keuangannya tidak ada. Nah, modal finansial ini berasal dari dana BOS, dana BKK atau dana komite. Nah, itu adalah modal finansialnya. Jadi dalam hal ini kerjasama dari seluruh modal yang ada di sana untuk membantu atau membentuk pembelajaran menjadi lebih baik lagi dengan harus kalau bisa ada semua modal yang ada di sana. Nah, hanya itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terlebih dahulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia.